Java, Indonesia, nourishing the intellectual life of the nation, working for the benefit of the global world. This is Universitas Padjadjaran. Inspired by the vision of the Asia-Africa Conference, attended by representatives of 24 countries, the establishment of the university was the realization of the vision of the cultural figures of West Java to found an institution of higher learning in the cosmopolitan city, to educate and set forth to society dedicated and qualified individuals. Today, UNPAD has broadened its wings to encompass various disciplines and multidisciplinary academic endeavors through the efforts of 16 faculties and 1 postgraduate school. To achieve its mission to build the capacity to adapt and innovate in the face of the rapid development of science and technology at the international level, UNPAD is determined to become the center of research and innovation for the good of the nation and the world by continuously nourishing research and developing technology to create innovations in various disciplines. Currently, 36,000 students are registered at UNPAD, and more than 200 international students are registered in different programs, degree and non-degree. As an effort to constantly improve the quality of education, Universitas Padjadjaran is supported by approximately 2,100 professional faculty members with reputable qualifications. To achieve the goals of its mission, UNPAD has also established notable research centers which demonstrate serious commitment to and focus on achievements in a number of strategic fields such as the Center for Sustainable Development Goal Studies, the Center for Environmental and Sustainability Sciences, the Academic Health System, the Center for the Digitalization and Development of Sundanese Culture, the Center for Innovation and Pharmaceutical Services, the Center for Nanotechnology and Graphene Research, to name a few. Equipped with a central science network and a science and technology complex in the Center for the Development of Science and Technology on the main campus, Universitas Padjadjaran has risen in its role as a leader in higher learning geared towards innovation. UNPAD also fosters collaboration with other institutions involving all stakeholders. Universitas Padjadjaran commits in providing benefit and service for the good of humanity and the preservation of the environment. This is a great enterprise which cannot be done alone. UNPAD believes that in the spirit of collaboration, this vision may be achieved. We invite you who have the same vision, a good intention to care for human life and the environment all over the world, to work with us, build collaborations, create a better world together. Universitas Padjadjaran grew out of the community and has made it its duty to give back not only in the form of the dissemination of knowledge and information, but also through socially responsible activities such as student fieldwork, community outreach programs, and action research seeking to make direct impact on the community. With its feet firmly grounded in the local communities and environment, UNPAD is also making great efforts to take steps towards internationalization. It offers special programs for international students to maintain its global network and make its strategic and reputable place on the world map of higher education. As a site for the personal development of young minds and bodies, UNPAD supports a wide variety of student activities.
UNPAD also provides students with libraries with an extensive collection of books, periodicals, and study materials, comfortable dormitories, health and fitness services, free on-campus transportation, and other supporting facilities which UNPAD continuously upgrades and improves. While being committed internationally recognized quality research, UNPAD maintains also its dedication in preserving traditional cultures as the compass for all of UNPAD's activities on and off campus. As of now, UNPAD have set forth unto society 200,000 graduates in various fields of work, including strategic government sectors and crucial multinational industries. Works for the good of society, bringing innovations and sincere contributions to humanity. Universitas Padjadjaran, the pride of West Java, working for the benefit of the global world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nisa Carolina, mahasiswa Universitas Padjadjaran, yang pada hari ini akan menjadi Master of Ceremony yang memandu jalannya acara. Kepada yang terhormat Dr. Gigi Erly Sarilita, MSc PhD, yang saya hormati Ibu Desi Larasati, Country Manager Smile Train Indonesia, yang saya hormati Dr. Gigi Ida Ayu Astuti, SP BMK, Ketua Yayasan Pembina Penderita Celah Bibir dan Langit-Langit, yang saya hormati Ibu Lina Yulianti, SKM MKes, PLT Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, dan Ibu Nani Yuningsih, SKM, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Pangandaran. Dan yang saya sayangi, teman-teman mahasiswa Universitas Padjadjaran, yang saya hormati kepada seluruh kader kesehatan dan para bidan yang telah hadir mengikuti acara penyuluhan celah bibir dan langit-langit pada hari ini. Sebaiknya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita panjatkan doa agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini yang akan dimulai dengan sambutan oleh Dr. Erly, dilanjut dengan perkenalan teman-teman mahasiswa, lalu akan diadakan pretest, penayangan video, diskusi dan tanya jawab, post-test, dan akan diakhiri oleh sesi sharing pengalaman dan doa. Lalu, saya ingin mengingatkan bahwa pretest dan post-test ini dilakukan sebagai syarat para peserta untuk mendapatkan sertifikat. Setelah mengikuti webinar ini juga, para peserta terpilih akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp250.000 dengan membagikan pengalamannya mengenai bayi penderita CBL. Sebelumnya, untuk para peserta dapat mengisi link pretest yang diberikan di kolom chat sembari mendengarkan sambutan. Untuk pengerjaan pretest dapat dilakukan sampai setelah sesi pengenalan kelompok PPM. Baik. Selanjutnya, mari kita mendengarkan sambutan dari Dr. Erly Sarilita selaku dosen pembimbing lapangan. Kepada Dr. Erly Sarilita, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Anissa sebagai MC pada acara hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum, selamat pagi, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Saya ingin mengajukan terima kasih pada audiens hari ini
ada Ibu Desi Larasati, Country Manager Smile Train Indonesia, partner erat dari acara hari ini. Bu Desi, apa kabar? Baik, sehat. Terima kasih Dr. Erli. Suatu kehormatan bagi kami untuk bisa hadir. Saya beserta rekan saya ada Bapak Erwin Marpaung, beserta beberapa pekerja sosial Smile Indonesia. Terima kasih Dr. Erli. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Desi, juga rekan-rekan dari Smile Train lainnya atas kehadirannya. Kemudian saya ingin juga menyapa teman-teman dari YPPCBL yang diketuai oleh Ibu Dr. Ida Ayu Astuti, Dr. Gigi, spesialis bedah mulut konsultan. Kemudian kita juga ada wakil dari ibu-ibu kader kesehatan, ada ibu-ibu bidan, kemudian ada wakil dari dinas kesehatan Pangandaran, kemudian kita juga ada wakil dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, ada Ibu Dr. Gigi Nani Murniati. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas mengenai penata laksanaan bayi lahir dengan celah bibir dan celah langit-langit. Nah, mudah-mudahan acara hari ini yang juga tentu saja dimotori oleh mahasiswa kuliah kerja nyata pengabdian pada masyarakat integratif virtual dari Universitas Padjadjaran. Ada 8 mahasiswa yang telah aktif membuat program ini. Terima kasih. Kemudian mudah-mudahan hari ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang tentu saja bisa Bapak Ibu share kepada seluruh kader kesehatan atau bidan yang terkait, ya, agar tujuannya ketika ada bayi lahir dengan celah bibir dan langit-langit tentu saja akan mendapatkan penanganan yang segera dan mendapatkan perawatan yang komprehensif. Kita di sini ada YPPCBL, juga ada Smile Train yang tentu saja akan sigap membantu para orang tua dan keluarga apabila bayi lahir dengan celah bibir dan langit-langit. Oke, tidak panjang sambutan dari saya. Mudah-mudahan hari ini lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akan serahkan kepada Anissa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Erli atas sambutannya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman mahasiswa Universitas Padjadjaran yang membantu menyelenggarakan acara pada hari ini. Yang pertama ada Muhammad Haikal Syamil, yang kedua ada Indah Pratiwi Kamerino, yang keempat ada Muhammad Hazmi Fauzan, yang kelima ada saya sendiri, Anissa Carolina Bahtiar, lalu yang keenam ada Nilam Andriani, yang ketujuh ada Safina Aura, dan yang terakhir ada Sinta Savana. Saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi link pretest yang ada di kolom chat.
Mak. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengerjakan pretestnya dengan sangat baik. Link pretestnya tetap akan ada di kolom chat, boleh sambil diisi. Untuk agenda selanjutnya, mari kita saksikan video materi kita pada hari ini. Apa yang pertama kali Anda pikirkan setelah mendengar kata atau menemukan bayi baru lahir dengan keadaan sumbing dan atau celah langit? Terbesit bahwa ini disebabkan karena ibu hamil melihat gerhana, atau mungkin karena menjahit. Ini semua tentu saja mitos. Sumbing adalah cacat lahir umum. Faktanya, secara global 1 dari 700 anak terlahir dengan bibir dan atau langit-langit sumbing. Apa itu bibir dan atau langit-langit sumbing? Sumbing terjadi saat bagian tubuh tertentu dan strukturnya tidak menyatu selama perkembangan janin. Sumbing bisa meliputi bibir dan atau rongga mulut langit-langit. Lalu, apa perbedaan antara celah bibir atau bibir sumbing, celah langit-langit, celah bibir, dan langit-langit? Celah bibir dan langit-langit adalah suatu kelainan bawaan yang terjadi pada bibir bagian atas serta langit-langit lunak dan langit-langit keras mulut. Bibir sumbing sama dengan celah bibir. Ketidaksempurnaan pada penyambungan bibir bagian atas biasanya berlokasi tepat di bawah hidung. Celah langit-langit yaitu celah abnormal yang melewati langit-langit mulut dan menuju ke saluran udara di hidung. Kemudian, apa penyebab dari kondisi tersebut? Karena pembentukan wajah dan mulut dimulai sejak kandungan usia 3 minggu dan perkembangan langit-langit sejak kandungan usia 6 minggu. Bila terjadi gangguan pada masa ini, dapat terjadi celah wajah, celah bibir, celah langit-langit, atau celah bibir dan langit-langit. Kelainan berbentuk celah ini dapat juga mengenai nagian yang lebih luas dari bibir dan langit-langit, yaitu melibatkan wajah. Tetapi, dalam kesempatan ini, uraian hanya akan dibatasi pada celah bibir dan langit-langit. Faktor penyebab. Yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua yaitu faktor lingkungan, yang ketiga yaitu faktor ibu, pada saat hamil dalam usia resiko tinggi, kurang vitamin, sakit, atau infeksi saat trimester pertama, merokok atau konsumsi alkohol atau obat tanpa resep dokter, bekerja berhubungan dengan bahan kimia berbahaya. Lalu faktor yang keempat, terpapar radiasi jumlah besar, dan yang terakhir, trauma. Celah bibir dan langit-langit tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh belahan dunia. Kemungkinan terjadinya di Asia 1:500, di Eropa 1:700, dan di Afrika 1:1000 wanita usia di atas 39 tahun 2 kali lebih rentan melahirkan anak dengan celah bibir dan langit-langit. Lalu, apa saja jenisnya dan tipenya? Jenis dan tipe celah bibir dan langit-langit yang pertama yaitu unilateral. Unilateral merupakan satu sisi terdapat celah pada sisi kiri atau kanan. Yang kedua, bilateral. Merupakan dua sisi terdapat dua celah langsung pada kedua sisi kiri dan kanan. Lalu yang ketiga, komplit, yaitu lengkap celah terbentuk hingga menembus dasar hidung atau bagian dari palatum lunak dan keras tidak menyatu. Selanjutnya, incomplete, yaitu tidak lengkap, celah terbentuk hanya sebagian kecil. Lalu, bagaimana dengan keluarga penderita dan apa yang bisa kita lakukan? Tentu di sini orang tua akan merasa kecewa
malu, menyalahkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Kita harus mendukung mereka secara psikologis, berikan informasi mengenai bantuan yang mungkin mereka dapatkan. Ajak mereka untuk menemui tenaga kesehatan setempat untuk sharing mengenai keadaannya. Orang tua yang sabar dan ikhlas menerima, serta dukungan dari lingkungan, akan memberikan efek positif terhadap anak. Masalah yang mungkin timbul akibat celah bibir dan langit-langit, yaitu yang pertama adalah masalah psikologis, lalu masalah pemberian makanan dan minuman, lalu masalah pernafasan ISPA, masalah kesulitan bicara, susunan gigi yang tidak lengkap, dan gangguan pendengaran. Lalu bagaimana? Harus diapakan? Oleh siapa dan kemana? Terapi yang dilakukan adalah operasi dan rekonstruksi. Yang dapat melakukan prosedur ini adalah dokter gigi spesialis bedah mulut. Tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh bedah plastik dan dilakukan di rumah sakit. Adapun tahapan dan usia pelaksanaan operasi yaitu sebagai berikut. Untuk apa operasi? Yang pertama, memperbaiki penampilan wajah. Yang kedua, mengembalikan kepada fungsi yang normal untuk menutup mulut, mengisap dan menelan, mengunyah, dan bicara sempurna. Yang ketiga, mengurangi dan mencegah infeksi hidung, tenggorokan telinga, dan paru. Yang keempat, meningkatkan percaya diri. Kemudian, bagaimana pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasi? Pembiayaan untuk operasi ini tentunya gratis. Smile Train bersama Yayasan Pembina Penderita Celah Bibir dan Langit-Langit YPP-CBL atau Indonesian Cleft Center mengadakan operasi bibir sumbing dan langit-langit gratis, serta menerima pendaftaran dan juga melaksanakan operasi bibir sumbing dan langit-langit setiap hari. Setelah mengetahui tentang celah bibir dan langit-langit, apa yang harus kita lakukan ketika menemukan bayi dengan celah bibir dan langit-langit? Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu tentang pemberian makanan yang tepat pada bayi dengan CBL, yaitu dengan pengaturan posisi menyusui yang benar, di mana ibu harus menempatkan bayi dengan posisi duduk bersandar pada lengannya sebesar 45 derajat. Tujuannya adalah agar ASI masuk ke dalam lambung, bukan keluar melalui hidung ataupun masuk ke dalam paru-paru. Posisi puting pun harus diarahkan ke sisi mulut yang tidak bercelah. Selanjutnya, dikarenakan bayi tidak mampu menghisap dalam kekuatan yang cukup, maka ibu harus membantunya dengan secara bersamaan menekan payudara untuk meningkatkan aliran ASI. Selain itu, perhatikan untuk tidak terlalu lama menyusui bayi, karena bayi akan kelelahan dan membuang banyak energi yang ia butuhkan untuk bertumbuh. Disarankan untuk menyusui bayi selama 15-20 menit saja. Bayi dengan CBL juga akan menyedot banyak sekali udara, sehingga mereka harus lebih sering untuk bersendawa. Bagaimana cara untuk membuat bayi bersendawa? Caranya adalah dengan memposisikan bayi pada pundak ibu, lalu gosoklah punggungnya dari bawah ke atas hingga terdengar suara bersendawa. Perlu diperhatikan, hal ini harus dilakukan beberapa kali setelah pemberian makan pada bayi. Bila cara menyusui langsung tidak dapat dilakukan, maka metode lainnya adalah memompa ASI lalu memberikannya kepada bayi menggunakan sendok atau botol khusus untuk bayi dengan CBL. Kebersihan alat makan harus dipastikan dengan mencuci dan mensterilkannya sebelum digunakan. Selanjutnya,
Sebagai tenaga kesehatan maupun kader kesehatan, kita harus memberikan dukungan secara psikologis kepada orang tua bayi dengan CBL. Kemudian, berikan pula informasi mengenai bantuan yang mungkin mereka dapatkan, serta ajak orang tua untuk menemui tenaga kesehatan setempat untuk berkonsultasi. Adapun salah satu bantuan untuk bayi dengan CBL adalah penanganan oleh Yayasan Pembina Penderita Celah Bibir dan Langit-Langit atau YPP-CBL. YPP-CBL merupakan yayasan non-profit yang bergerak dalam bidang sosial dan medis dengan sasaran penderita celah bibir dan langit-langit. Yayasan ini dibuat atas gagasan dari Profesor Dr. Gigi Surya Sumantri dengan beberapa pakar lainnya, yang bertujuan untuk menampung dan melaksanakan pembedahan dengan gratis bagi para penderita CBL. Sejak berdiri pada 25 Juni 1979, YPP-CBL yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Unpad dan RSUD Hasan Sadikin Bandung ini telah membantu pelaksanaan terhadap kurang lebih 19.300 penderita celah bibir dan langit-langit di berbagai penjuru Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh YPP-CBL yaitu sebagai berikut. Yang pertama, operasi bibir, lalu operasi langit-langit, operasi hidung, operasi rahang, rekonstruksi, layanan kesehatan gigi, pemeriksaan dan perawatan tim paripurna, terapi bicara, bakti sosial, dan home visit. Seluruh kegiatan perawatan ini diberikan secara gratis. Adapun persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari YPP-CBL yaitu surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, fotokopi KTP orang tua pasien, fotokopi kartu keluarga, materai Rp6.000 sebanyak 1 buah, serta map sebanyak 3 buah. Oleh karena itu, bila Bapak Ibu menemukan bayi dengan celah bibir dan langit-langit, dapat mengarahkan orang tua untuk menghubungi YPP-CBL pada kontak berikut, sehingga bayi dengan CBL dapat menerima penanganan sedini mungkin. Sekian dan terima kasih. Informasi bagi orang tua saat pelaksanaan operasi bibir sumbing. Anak Anda akan menjalani operasi perbaikan bibir atau langit-langit mulut yang sumbing. Walaupun ini adalah operasi rutin, akan selalu ada kemungkinan terjadi komplikasi. Mohon dimengerti bahwa dokter dan rumah sakit telah melakukan tindakan pencegahan demi memastikan agar operasi anak Anda berlangsung mulus dan yang lebih penting, aman. Sebagai orang tua, Anda bisa membantu demi memastikan agar operasi anak Anda berlangsung seaman mungkin. Mohon pastikan benar bila anak Anda tidak menunjukkan gejala batuk atau pilek, atau gejala demam dan berkeringat. Operasi anak Anda dapat ditunda, sebab bila mereka menderita batuk atau pilek atau menunjukkan gejala demam dan berkeringat, maka penyakit tersebut dapat menimbulkan resiko besar bagi kesehatan dan keselamatan mereka saat dan setelah operasi. Mohon agar jujur dan beritahu dokter bila anak Anda tampak kurang sehat atau menunjukkan gejala terserang penyakit pada hari dan minggu sebelum operasi dilakukan. Kemungkinan anak Anda mengalami masalah serius pada saat atau setelah operasi menjadi lebih besar bila tim medis tidak mendapat informasi menyeluruh tentang penyakit yang diderita saat ini atau belum lama berselang. Sangat penting untuk memberitahu dokter tentang penyakit yang diderita belum lama ini seperti batuk, pilek, atau bila anak Anda menunjukkan gejala demam dan berkeringat, sebab hal itu bisa menyelamatkan nyawa anak Anda. Bila operasi perlu ditunda, maka akan dijadwalkan tanggal segera setelah anak Anda cukup sehat untuk menjalani operasi. Sangat penting agar perut anak Anda kosong sebelum operasi. Pastikan anak Anda tidak makan atau minum 6 jam sebelum operasi, bahkan jangan diberi air putih maupun diberi ASI. Mohon jangan beri makan anak Anda pada saat ini meskipun mereka tampak lapar atau menangis. Memberi makan anak Anda sebelum operasi bisa menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa seperti tersedak atau muntah saat operasi. Mohon dimengerti bahwa para dokter dan staf rumah sakit berpengalaman dalam mempersiapkan anak untuk operasi dan penting bagi Anda untuk mengikuti arahan mereka demi keselamatan anak Anda.
Ketika Anda bertemu anak Anda setelah operasi, mereka akan siuman dari obat-obatan yang diberikan saat operasi dan mungkin tampak mengantuk atau lebih rewel dari biasanya. Mereka mungkin tampak sedikit bengkak atau terdapat sedikit darah di dekat luka operasi. Hal ini sangat normal, bukan berarti anak Anda kesakitan atau lapar. Mohon jangan berusaha memberi makanan apapun pada anak Anda, bahkan jangan diberi air putih maupun diberi ASI. Makanan yang Anda berikan bisa langsung masuk ke paru-paru mereka dan menyebabkan batuk atau tersedak. Dokter akan memberitahu kapan Anda bisa memberi makan anak Anda dengan aman. Di ruang pemulihan, pastikan bila anak Anda berada dalam posisi tidur miring karena hal ini penting demi memastikan mereka bisa bernafas dengan lancar setelah operasi. Tidak menunjukkan gejala tidak biasa seperti kesulitan bernafas, tersengal-sengal, pendarahan berlebihan dari luka operasi, merasa panas dan berkeringat, serta muntah. Ada gerakan tidak normal atau keadaan mengantuk ekstrim. Bila selang infus copot atau isi kantung infus habis. Bila anak Anda menunjukkan salah satu dari gejala ini, mohon segera beritahu dokter atau perawat. Dokter dan perawat akan memberikan instruksi tentang cara merawat anak setelah Anda meninggalkan rumah sakit, termasuk cara memberi makan dan perawatan luka. Pastikan bila Anda telah menerima instruksi ini dan minta penjelasan bila Anda punya pertanyaan. Bila Anda melihat ada masalah setelah meninggalkan rumah sakit seperti anak Anda kesulitan bernafas, tampak sakit, atau luka infeksi atau tidak sembuh dengan sempurna, segera bawa anak Anda kembali ke rumah sakit untuk dievaluasi. Mohon dimengerti bahwa anak Anda berada di tangan yang benar. Dokter dan perawat Smile Train adalah para profesional berpengalaman yang tahu benar cara perawatan anak yang mendapatkan operasi bibir sumbing. Mohon dengarkan arahan dokter dan perawat dan ajukan pertanyaan bila ada hal yang tidak dimengerti. Bersama-sama profesional medis dan orang tua bisa membantu memastikan operasi yang aman dan sukses. Terima kasih telah menjadi pendukung bagi anak Anda dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk menjalani hidup sehat. Mohon tunjukkan anak penderita bibir dan langit-langit sumbing lainnya kepada dokter Smile Train. Selanjutnya, akan dilaksanakan sesi tanya-jawab. Diingatkan untuk seluruh peserta yang ingin bertanya dapat bertanya melalui fitur chat atau raise hand pada sesi diskusi dan tanya-jawab. Boleh kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk menuliskan di kolom chat atau untuk raise hand. Saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk mulai mengisi post-test. Karena dengan mengisi post-test, linknya sudah ada di chat ya. Dengan mengisi post-test, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat, juga akan mendapatkan bahan-bahan baik itu rekaman atau recording dari acara kegiatan hari ini, kemudian akan mendapatkan juga link dari materi yang tadi ditayangkan, ya, untuk persiapan barangkali nanti Bapak Ibu bisa mengakses kembali, memutar kembali materi-materi tersebut apabila diperlukan. Ya, Anissa, mungkin apakah sudah ada pertanyaan tuh dari chat box? Baik, Ibu Erli, sudah ada pertanyaan dari Ibu Destiani Cikandang. Izin bertanya, katanya usia berapa bayi operasi? Apa baru lahir atau seperti apa? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Dr. Erli. Untuk Dr. Erli, saya persilakan menjawab. Baik, saya cek lagi sebentar. Tadi ada pertanyaan yang pertama itu dari Ibu Destiani ya? Betul ya, Anissa, dari Ibu Destiani? Dari Ibu Destiani, betul. Ya, dari usia berapa bayi operasi?
Nah, kemudian apa baru lahir atau seperti apa? Ibu Destiani, kalau misalnya boleh on cam, kita bisa ngobrol di panggung bersama-sama. Apakah ada Ibu Destiani? Mungkin Ibu Destiani boleh di Ada, boleh Bu. on cam. Hadir. Ada. Coba tolong panitia kita bawa Ibu Destiani ke panggung. Bisa on cam, Ibu? Ini masih di daster. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ya baik Ibu Destiani, terima kasih pertanyaannya. Jadi begitu lahir bayi dengan celah bibir dan langit-langit, ya sebelum kita menuju ke operasi ada perawatan dulu, ada pemantauan yang harus dilakukan. Jadi sebaiknya ketika ibu bidan atau ibu kader kesehatan, nah ini perannya penting sekali ya, ketika menemukan bayi dengan celah bibir dan langit-langit, segera diberikan informasi setelah lahir. Informasi apa? Yaitu fasilitas kesehatan, ya. Contohnya bisa dirujuk ke YPPCBL atau Smile Train langsung ya, nanti diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat dengan layanan untuk bayi celah bibir dan langit-langit. Nah, jadi segera dibawa ke layanan pusat kesehatan tersebut, ya, ke fasilitas kesehatan tersebut dibawa. Untuk apa? Untuk pertama diberikan instruksi feeding ya atau menyusui, ya, instruksi memberikan ASI-nya. Kemudian setelah itu nanti akan diberikan instruksi-instruksi persiapan operasi. Operasinya tidak langsung setelah bayi berapa hari lahir langsung operasi, tidak. Ada persyaratan di mana bayi itu bisa dioperasi. Contohnya tadi ada di video, ada berat badannya, ya. Ada berat badan, ada usianya, ya sekian. Nanti bisa dicek lagi di bahan materinya. Nah itu untuk celah bibir. Nanti ada lagi kalau celah langit-langit. Nah itu usia untuk operasinya berbeda lagi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek di bahannya, karena memang tidak, maksudnya sudah ditetapkan begitu ya, bahwa untuk celah bibir itu paling cepat usianya sekian, untuk celah langit-langit usianya sekian, mengingat ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya, begitu. Jadi yang terpenting peran ibu bidan, ibu kader kesehatan semua adalah memberikan informasi bahwa ada YPPCBL dan Smile Train yang akan membantu keluarga dengan bayi celah bibir dan langit-langit agar bisa ditangani secara segera. Nah, itu dulu barangkali jawaban saya ya Nisa untuk Ibu Destiani. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan selanjutnya Nisa? Terima kasih Dr. Erly. Mungkin kepada Ibu Desi, apakah sudah jelas jawaban dari Dr. Erly atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, sementara cukup dulu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Desti. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Elis Listiawati. Mungkin Ibu Elis Listiawati bisa menyalakan kameranya. Ya, ada. Ya, baik Ibu. Ada pertanyaan dari Ibu Elis, dokter. Apakah ada biaya untuk operasi bibir sumbing di YPP CBL? Mungkin untuk Dr. Erly boleh ya, langsung baik. dijawab. Nah, kebetulan di chat itu sudah dibantu dijawab oleh Pak Husni ya. Terima kasih Pak Husni dari Smile Train Indonesia. Bagaimana kalau kita undang saja Pak Husni, mungkin dengan Bu Desi, Pak Erwin yang bisa membantu menjawab nih, kebetulan banyak pertanyaan. Kita undang ke panggung. Silakan panitia, Pak Husni, kemudian Ibu Desi, kemudian ada Pak Erwin. Nah, Bu Desi, bagaimana nih, ada pertanyaan dari Bu Elis. Nah, apakah ada biayanya? Terima kasih Dr. Erly. Kebetulan tadi Pak Husni juga salah satu social worker kami di daerah Jawa Barat juga ya, masuk di daerah Karawang. Nah, terus ada juga social worker kami dari Sulawesi Selatan yang bergabung namanya
Pangayoman, terus ada juga yang bergabung dari Yogyakarta. Jadi kebetulan kesempatan ini tidak hanya dari Jawa Barat nih, ibu-ibu, kader semua, terima kasih sudah mau bergabung di sini. Untuk program Small Train, operasi dari mulai pemeriksaan laboratorium, kemudian dilanjutkan dengan rawat inap dan operasi itu semuanya gratis. Namun jika ada penyakit penyerta lain, maksudnya ketika dia batuk, pilek, tentu saja itu perlu proses untuk penyembuhan, sehingga disarankan untuk berkonsultasi ke dokter anak setempat, gitu ya. Ketika si bayinya siap untuk dilakukan operasi bibir sumbing, maka itu semuanya totali gratis, tidak bayar, sampai si pasien itu pulang dan sehat, seperti itu. Juga termasuk kalau kontrol, ada beberapa pasien yang penjahitnya itu harus kembali lagi untuk dibuka jahitan, tapi ada yang tidak perlu kembali untuk buka jahitan karena dia otomatis luka jahitannya atau benangnya itu akan menyatu ya dengan sendirinya gitu. Asal dirawat sesuai petunjuk dari dokter, diberikan salepnya rutin, dijaga kebersihannya sehingga hasilnya juga maksimal. Baik, terima kasih Bu Desi jawabannya. Ibu Elis bagaimana? Ada pertanyaan lanjutan? Ya, terima kasih. Ada syarat-syarat tertentu nggak, misalnya harus membawa fotokopi KTP, kakak gitu, apa gimana? Betul, ya Ibu Elis tadi ada di video bahwa syaratnya adalah membawa dokumen-dokumen. Nanti Ibu bisa melihat kembali persyaratannya. Nanti kami akan berikan bahan-bahannya Ibu kepada Ibu Elis apabila para audiens di sini sudah mengisi post-test, maka dengan otomatis kami akan kirimkan sertifikat serta bahan-bahannya termasuk materi yang bisa Bapak Ibu semua lihat kembali begitu. Ya. Dokter Eli, izin saya Mangga Bu Desi silakan menambahkan. Izin saya menambahkan karena memang kasus pasien-pasien bibir sumbing ini kan tidak semuanya bisa dapat kita jangkau ya, karena banyak daerah-daerah yang mungkin dengan kondisi yang sulit gitu ya untuk mendapatkan sistem administrasi pasiennya dengan baik. Kalau di YPP-CBL kita harus mengikuti alur dari ditentukan oleh mitra kami, dalam hal ini YPP-CBL ya. Namun ada di beberapa daerah yang mungkin kapasitas untuk mendapatkan surat-surat yang dibutuhkan itu tidak terakses dengan baik gitu, sehingga sedangkan bayi ini harus butuh pertolongan segera, sehingga memungkinkan untuk bisa mendapatkan mungkin surat keterangan dari kepala dusun bahwa benar bayi ini adalah anak dari bapak ibu ini gitu. Jadi setidaknya kami atau mitranya Small Train itu mempunyai rekomendasi bahwa menyatakan bahwa anak ini adalah di bawah tanggung jawab diasuh oleh siapa gitu. Karena kita tahu pasien dengan kondisi bibir sumbing itu juga historinya cukup banyak ya, misalnya dia tidak hanya dirawat oleh ibu bapaknya, mungkin dirawat oleh neneknya, bibinya, jadi banyak faktor. Namun pada prinsipnya Small Train intinya ingin membantu dan sangat fleksibel ya untuk hal ini, seperti itu Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Desi atas jawabannya. Bu Elis juga terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi Bu Elis? Sudah, ya terima kasih. Terima kasih. Nisa, bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi dari para audiens kita? Terima kasih Bu Desi. Terima kasih. Dr. Erli dan Bu Elis. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Widya Herdiana. Boleh untuk menyalakan kameranya dan meng-unmute mic-nya untuk menanyakan langsung. Halo, apakah suara saya udah jelas? Terdengar, Bu Widya, maka silakan. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Widya Herdiana, saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Unpad. Izin bertanya nih kepada Dr. Erli dan semuanya, kan tadi mengenai bayi dengan jangka waktu yang sudah dijelaskan tadi. Nah, pertanyaan saya sebenarnya ada dua. Yang pertama, jika waktu untuk melakukan operasi ini sudah jangka waktunya sudah terlampau jauh, ada resikonya atau tidak, dan satu lagi apabila anak tersebut tidak melakukan operasi hingga dewasa, misalnya ada beberapa teman saya yang
tidak melakukan operasi itu dengan kondisi yang tetap sama, apakah ada efek samping yang mereka dapatkan gitu? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab oleh Dr. Erli. Baik, saya coba jawab dulu sebentar. Jadi memang kadang-kadang masih ada pasien yang belum melaksanakan operasi, sudah dewasa, sudah sekolah, mungkin SMA, belum mendapatkan akses operasi. Yang mana seharusnya sejak dini sejak beberapa bulan usianya sudah mendapatkan operasi. Nah, efek sampingnya apa? Pertama, tentu saja ada gangguan estetik. Ketika gangguan estetik itu ada terus sampai masa sekolah, tentu saja akan menjadi beban psikologis, baik untuk anak tersebut maupun untuk keluarganya. Kemudian jangan lupa ada gangguan ketika makan, berbicara, ya. Kemudian juga dari kondisi gigi-giginya, gitu ya. Dan masih ada gangguan yang lainnya. Sehingga itulah peran kita semua di sini, baik itu mahasiswa, baik itu bidan, kader kesehatan, kita semua, tanggung jawab kita semua terhadap masyarakat. Apabila menemukan bayi dengan celah bibir dan langit-langit, maka segera dibawa atau minimal berkontak ya, kan ada nomor Smile Train yang bisa dihubungi, ada nomor YPPCBL yang bisa dihubungi. Segera menghubungi fasilitas tersebut agar bisa mendapatkan informasi apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dalam beberapa hari ke depan harus dilakukan apa. Jadi jangan sampai tidak terinformasi, kita biarkan saja, kita lihat ada tetangga kita, ada celah bibir dan langit-langit, kita berdiam diri saja, sampai anak itu sudah besar, mungkin di sekolahnya ada mendapatkan kesulitan, ya mungkin diejek oleh teman-temannya, kan beban kita semua ya. Sehingga itulah peran kita sesama manusia saling menolong, menginformasikan gitu ya, menginformasikan sehingga mendapatkan akses informasi ke pusat pelayanan celah bibir dan langit-langit. Saya kira itu yang terpenting. Silahkan mungkin barangkali Ibu Desi ada tambahan. Ya, baik Dr. Erli, terima kasih. Saya tambahkan ya Ibu ya, jadi untuk kategori dari bantuan Smile Train sendiri pada prinsipnya tidak ada batasan usia, kecuali minimal ya, minimal usia itu dia tentu seperti yang sudah diuraikan tadi oleh Dr. beserta tim bahwa minimal usianya itu 3 bulan dengan berat badan minimal 5 kilo ya untuk celah bibir. Nah, kemudian untuk celah langit-langit itu minimal usianya 10 bulan dengan berat badan minimal 10 kilo dalam kondisi semuanya layak untuk mendapatkan tindakan operasi, artinya mengikuti screen kesehatan, pemeriksaan kesehatan, bahwa semuanya layak untuk aman untuk mendapatkan operasi. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau terlambat? Seperti tadi Dr. Erli sampaikan, tentu akan ada efeknya. Nah, saya ambil contoh ketika ada bayi dalam kondisi bibir sumbing dan celah langit-langit. Jadi dia terlahir seperti tadi ada yang udah lihat yang sampai masuk ke rongga mulut ya celahnya. Ketika 3 bulan dia tepat waktu untuk dioperasi, maka celah bibirnya tertutup dengan baik. Nah, pertanyaannya, kalau celah langit-langitnya tidak dioperasi tepat waktu, tentunya dia akan mengalami banyak sekali masalah ya. Artinya tidak dapat mengunyah atau memproses makanan di mulutnya dengan baik. Terus juga bisa terjadi infeksi telinga karena seringnya keluar cairan dari hidung ya. Maka tepatnya umur berapa? Ya seperti tadi, ketika dia usia 10 bulan atau umur minimal sebelum bayi bisa berbicara, itu sudah harus dioperasi langit-langitnya. Kenapa? Agar bayi itu ketika dia mulai melatih bicara, dia akan terbiasa untuk mendekatkan lidahnya ke ujung langit-langitnya, sehingga anak ini bisa berbicara dengan baik, seperti itu. Nah, akibatnya kalau tidak tepat waktu diiringi dengan kapan waktunya bayi ini harus dioperasi langit-langit, maka akan berefek selamanya kepada pasien ini, maka dia tidak akan bisa berbicara dengan baik. Walaupun mungkin pasien itu merasa bahwa dia berbicara dengan benar, tapi ketika didengar oleh sekelilingnya tentunya tidak jelas ya apa yang diucapkan sehingga menimbul sengau. Nah, itulah tanggung jawab kita
bahwa ketika kita tepat waktu, mungkin hal seperti tadi Dr. Erli bilang, kita jangan bosan untuk menyampaikan, karena kita memikirkan masa depan yang jangka panjang, yang efeknya itu luar biasa, akan sangat-sangat bermanfaat kalau kita membantu mereka ini mendapatkan operasi di timeline atau jarak waktu yang tepat. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi untuk jawabannya dan Dr. Erli untuk jawabannya. Apakah Ibu Widya sudah cukup menjawab atau ada pertanyaan lanjutan? Masih di Terima mute? kasih Oh, itu sudah terjawab Ibu Erli dan Ibu Desi, terima kasih. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Trihandayani, mungkin boleh di-on-kan kameranya. Sudah, Teh. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaannya mungkin izin bertanya, Dok. Saya Tri, kader dari Garut. Apakah bibir sumbing dapat diketahui ketika di dalam kandungan? Jika iya, apakah bisa dilakukan pengobatan atau pencegahan agar bibir sumbing tidak semakin parah ketika lahir? Mungkin kepada Dr. Erli dan Ibu Desi boleh dijawab. Baik, saya coba jawab. Memang dengan sekarang teknologi yang ada, baik itu ultrasonografi yang 2 dimensi maupun yang 4 dimensi, itu sudah bisa terlihat pada usia sekitar mungkin sekitar 4 bulanan sudah mulai terlihat jelas apabila terjadi celah bibir, ya, celah bibir ini dulu. Karena kalau celah langit kan di dalam, ya. Tuh. Nah, tetapi apakah itu bisa diperbaiki, ya, karena sudah terjadi, ya, tidak bisa diperbaiki ketika dalam kandungan. Diperbaikinya ketika sudah lahir, memenuhi persyaratan untuk operasi, usia minimal, berat badan minimal, ya, usianya minimal 3 bulan, ya. Nah, itu baru bisa dioperasi, diperbaiki. Kenapa seperti itu? Karena perkembangan wajah, ya, itu terjadi di dalam kandungan sejak usia 3 minggu. 3 minggu dalam kandungan itu wajah sudah berproses, ya, berproses pembentukan. Apabila terjadi gangguan di situ dalam masa pembentukan itu, nah, sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Diperbaikinya nanti sesudah lahir, ya. Dan pembentukan wajah itu berproses sampai kurang lebih 9 minggu, 9 sampai 12 minggu itu sudah selesai wajah itu terbentuk dalam masa kandungan. Sehingga ini di sini penting sekali, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini, pentingnya persiapan kehamilan. Jadi kadang-kadang usia 3 sampai 8 minggu aja ibu itu belum tahu bahwa dia itu sedang hamil. Ya, ketika tidak tahu, dengan ketidaktahuannya mungkin mengkonsumsi obat-obatan, mungkin ada expose dari bahan-bahan yang berbahaya, misalnya dari pekerjaannya atau dari lingkungannya. Nah, itulah pesan juga yang ingin saya sampaikan, bahwa pentingnya mempersiapkan kehamilan. Begitu. Barangkali Ibu Desi ada yang ingin ditambahkan, Ibu? Cukup, Dr. Erli, saya rasa sangat jelas yang disampaikan Dr. Erli, bahwa betul bahwa kita tetap harus menunggu bayinya lahir dulu dan mengikuti alur usia dan berat badan yang cukup. Baik, Ibu Desi, Dr. Erli, terima kasih. Mungkin untuk Ibu Tri, apakah sudah menjawab atau ada mau pertanyaan lanjutan? Sudah, cuman saya mau bertanya lagi, Dok. Untuk pembedahan itu kan minimal usia 3 bulan, ya. Kira-kira dari 0 sampai 3 bulan itu apa yang harus dipersiapkan oleh ibu menjelang pembedahannya itu, Dok? Baik. Boleh kepada Dr. Erli untuk dijawab dan Ibu Desi. Saya coba jawab, ya. Jadi selama dari lahir
Walaupun memang tadi Bapak Ibu sudah tahu 3 bulan, ya udah nanti aja datangnya usia 3 bulan ke fasilitas kesehatannya, tidak, ya, datang segera. Begitu lahir ada bayi dengan celah bibir langit-langit, langsung kita arahkan, segera hadir, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat, misalnya dengan mengkontak Smeltren atau YPP-CBL. Kenapa? Karena sejak lahir itu ada perawatan, bukan bedahnya. Kita mempersiapkan bayi agar nanti ketika menghadapi perawatan bedah itu sudah siap. Contohnya, kan harus diberitahu, dilatih orang tua itu bagaimana cara memberi makan, memberi ASI. Ya, karena itu berbeda dengan bayi-bayi lainnya, gitu ya. Itu satu. Kedua, mungkin ada perawatan nanti itu bibirnya di semacam diberi tape, ya, diberi semacam selotip lah, ditempel, ya, agar nanti memudahkan dokter bedahnya ketika proses pembedahan, ya. Jadi ada mungkin tergantung case by case, tergantung kasus-kasusnya, tetapi segera datang karena ada mungkin perawatan nutrisi, pemberian instruksi, memberi ASI, juga tadi mungkin ditutup dulu sementara, ya, sementara dengan tape gitu. Mungkin Ibu Desi, terima kasih Bu Tri, pertanyaannya Bu Desi, silakan menambahkan. Ya, terima kasih Dokter Erli. Jadi Ibu memang betul apa yang dikatakan oleh Dokter Erli tadi. Kondisinya adalah apabila akses layanan kesehatan si ibu atau pasien tersebut itu terjangkau, maka kita bisa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, ya. Nah, kondisinya kalau misalnya kelahirannya dibantu oleh bidan, nah disinilah kita sangat-sangat perlu untuk memberikan edukasi kepada ibu bidan. Tadi sudah ada video yang bagus sekali yang disampaikan bagaimana cara menyusui bayi. Nah, itulah ibu-ibu kader mungkin bisa membantu juga, setidaknya menyampaikan bahwa jangan khawatir, anak dengan kondisi bibir sumbing itu lahir dengan kondisi bibir sumbing yang bisa diperbaiki dengan cara dioperasi. Jadi paling utama sebenarnya adalah disinilah kerja dari dedikasi luar biasa dari para kader. Yang pertama dibutuhkan oleh seorang ibu yang lahir mempunyai bayi lahir dalam kondisi bibir sumbing adalah psikologi. Jadi bisa disampaikan kepada ibu pasien bahwa jangan khawatir Bu, ini hanya bibir sumbing. Jadi berikan motivasi dulu bahwa ibu ini mau menerima bayinya sehingga dia mau memproduksi ASI untuk bayinya. Kan itu yang paling penting. Kalau psikologis ibunya sudah terganggu untuk lihat anaknya aja mungkin dia nggak mau. Nah itu akan memperpanjang masalah-masalah buat si bayi. Jadi paling utama ya tadi kita menyampaikan semangat ke ibunya, tidak perlu khawatir, susui saja ibu dengan baik, lancarkan ASI-nya, sampai dia usia 3 bulan, harus berat badannya segini, semua akan dibantu. Nah, begitu Bu. Jadi itu dulu, tadi kita bisa lihat video yang dibuat oleh adik-adik mahasiswa, cara posisi bagaimana memberi susu, memberi ASI. Nah, kalau ASI-nya nggak keluar gimana Bu? Kurang lebih sama. Jadi posisikan botol susu, yaitu dotnya itu di posisi yang tidak ada celah. Atau bagaimana posisi menyusuinya, jadi dia tidak boleh tiduran sehingga tidak bisa tersedak. Jadi kita bisa lihat video itu. Nah itu adalah edukasi yang paling efektif untuk para keluarga anak-anak ya orang tua yang mempunyai bayi dalam kondisi bibir sumbing gitu. Nah motivasi itulah yang paling penting sehingga dia semangat, bayinya langsung bisa segera dibantu. Ingat, bibir sumbing bukanlah cacat permanen, tapi kondisi lahir yang bisa diperbaiki dengan cara dioperasi. Jadi itulah yang harus dipahami, dan satu lagi tidak perlu merasa rendah diri atau malu karena itu bisa terjadi pada siapa saja, ibu-ibu yang artinya pada seluruh perempuan, tidak terlihat dari kondisi dia secara finansial mungkin pasien tidak mampu atau keluarga mampu, semua bisa terjadi pada ibu-ibu hamil. Ya, kita tidak pernah tahu bagaimana tiba-tiba saya dikasih bayi bibir sumbing, itu semuanya adalah anugerah. Jadi siapa saja bisa mengalami. Ya, tadi banyak penyebabnya juga disampaikan karena apa saja. Tapi ya yang pasti semua bisa diperbaiki dengan cara dioperasi. Seperti itu, Bu. Terima kasih Dokter Erli kesempatannya.
Baik Ibu Desi dan Dr. Erli, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ini ada penanya terakhir dari Desa Mekarsari. Boleh kepada Desa Mekarsari mungkin untuk dinyalakan kameranya. Lalu untuk pertanyaannya, Assalamualaikum, saya adalah kader kesehatan dari Desa Mekarsari. Apakah ada operasi untuk orang dewasa? Mungkin untuk pada Dr. Erli dan Ibu Desi boleh dijawab. Baik, ini sepertinya pertanyaannya untuk Bu Desi. Mangga Bu Desi. Terima kasih ada dari Desa Mekarsari, kayaknya dekat rumah saya nih Mekarsari nih. Kebetulan saya daerah Cilengsi, jadi dekat ya Bu ya. Saya bisa main-main ke Desa Mekarsari nih, ngobrol-ngobrol ya sama ibu-ibu di sana. Baik, tadi saya sudah sampaikan untuk kasus bibir sumbing dan celah langit-langit tidak ada batasan usia Bu. Yang kami punya pasien yang umur 60-70 tahun dioperasi bibirnya tentunya. Kalau operasi langit-langitnya ya tentu saja sudah beresiko kalau operasi langit-langit karena beliau kan sudah atasnya tuh sudah keras dan fungsinya juga kalaupun dioperasi sudah tidak berfungsi untuk berbicara dengan baik karena sudah permanen. Bahkan mungkin resiko pendarahan. Tapi resiko jebol. Kenapa pendarahan ya? Karena sudah terlalu keras di atas. Ketika dioperasi itu pasti akan lepas dan sehingga menimbul terjadinya pendarahan seperti itu. Jadi ada juga sih pasien yang kita operasi 25 tahun celah langit-langit itu masih sangat-sangat bisa ya. Nah, sekarang kembali lagi ke fungsinya apa? Kalau untuk bicara dengan baik ya seperti tadi saya bilang, kalau usianya untuk saya supaya ingin bicara dengan normal ya, kalau mintanya di usia udah 20 tahun ke atas ya sudah nggak mungkin gitu ya. Jadi kita harus lihat lagi. Nah, kalaupun juga di atas 5 tahun itu selalu dibantu dengan terapi wicara. Gitu. Harus berlatih secara mandiri juga, melatih mengucap huruf-huruf konsonan gitu. Jadi harus ada kemauan dari pasien tersebut juga ya. Nah, kalau untuk bibir sumbing tidak ada batasan gitu. Mau sampai umur berapapun maksimal bisa kita bantu gitu. Bahkan untuk dewasa itu akan lebih mudah. Jadi tidak perlu ada proses anestesi total ya, jadi bisa anestesi lokal. Jadi artinya ketika dioperasi, jadi hanya matikan rasa di sekitar mulut ya, sehingga tidak terasa sakit. Gitu. Seperti itu, Ibu. Baik, Ibu Desi, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin kepada Ibu yang di Desa Mekarsari ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup? Ini Mekarsari di Cilengsi bukan, Bu? Dekat dong rumah. Oh. Mekarsari Cimerak, Pangandaran. Oh, Pangandaran. Saya pikir Mekarsari Taman Buah loh. Pangandaran, Bu ya. Sambil lihat-lihat buah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Dok. Pertanyaannya dan terima kasih Bu Desi dan Dr. Erli. Mungkin sesi diskusi dan tanya jawab sudah berakhir dan akan saya tutup. Selanjutnya kepada para peserta dapat mengisi link post-test yang diberikan oleh panitia pada kolom chat yang tersedia. Peserta dapat mengumpulkan post-test tersebut paling lambat pukul 1 siang ini. Post-test ini juga merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat serta materi webinar pada hari ini. Sekarang saya lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu sesi sharing, yang mana seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, nanti salah satu ibu bapak akan ada yang mendapatkan door prize, yaitu uang belanja sebesar Rp250.000. Caranya yaitu bapak atau ibu yang pernah mengalami secara langsung atau menemukan bayi lahir dengan celah bibir dan langit-langit dapat menceritakan atau berbagi pengalaman kepada kami di sesi ini. Kepada Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalamannya, dipersilahkan untuk raise hand atau boleh langsung menyalakan videonya dan meng-unmute untuk berbagi pengalamannya kepada kami semua di sini. Mungkin apakah ada Bapak Ibu yang ingin sharing? Itu sudah ada yang raise hand, Nisa. Ada Gian Cipta duluan. Iya,
Punten sebelumnya Ibu, saya izin off cam dulu karena di sini sinyalnya juga kurang bagus ya Bu ya. Takutnya nanti saya keluar kelempar kayak gitu. Baik, tidak apa-apa. Iya. Jadi gini Bu, waktu saya perjalanan pulang. Jadi saya tuh ada sedikit pengalaman melihat sih Bu ya, bukan bukan menangani tapi pernah melihat kayak gitu. Jadi waktu itu saya perjalanan pulang di bis kayak gitu. Nah, cuman melihat selewat gitu deh Bu, tapi cukup menggores juga ya buat hati saya pada saat itu gitu. Karena di sana tuh ibu dan anak yang duduk di sebelah saya itu asalnya saya tidak memperhatikan anak tersebut kenapa kayak gitu. Pas saya lihat dan bayinya itu meringis, ternyata kondisi bayi itu tuh kayak bibir sumbing kayak gitu Bu. Tapi posisinya itu tuh giginya itu keluar gitu Bu. Jadi kayak menghalangi lubang hidungnya kayak gitu. Saya nggak tahu itu bibir sumbing, nggak tahu ada yang lain-lainnya. Tapi posisinya di situ tuh giginya itu tuh 2 biji keluar yang saya ingat ya Bu ya. 2 biji keluar dan itu saya ngelihatnya ya Allah kasihan banget gitu. Kok bisa sih gitu terjadi pada anak kecil kayak gitu. Nah, usianya itu tuh kira-kira kalau tidak salah itu antara 8 sampai 10 bulan gitu kayaknya kalau tidak salah. Nah, tadinya ingin saya tanyakan kepada ibunya, anaknya kenapa segala rupanya kayak gitunya. Tapi si ibunya itu tuh menunduk terus Bu. Jadi ketika saya ingin tanya pun jadi segan gitu Bu. Mungkin ibunya merasa malu atau bagaimana saya juga tidak tahu. Akhirnya saya hanya diam dan melihat anaknya gitu Bu. Yang badannya kurus, terus pokoknya ketika saya melihatnya itu tuh sedih gitu Bu ya, kayak ya Allah gitu. Saya tuh sampai mikir sepanjang perjalanan ya Allah kenapa harus ke anak-anak, ke bayi gitu kenanya, yang saya pikirkan pada saat itu. Namun salahnya itu saya tidak langsung mengutarakan, "Ibu bayinya, kenapa?" Terus ataupun saya menginformasikan, bayinya dibawa ke sini, salahnya saya, tidak seperti itu. Karena pada saat itu saya juga belum mendapatkan informasi seperti saat ini dan juga belum memiliki wawasan yang, begitu luas mengenai bibir sumbing kayak gitu. Sampai akhirnya saya turun, saya pulang, saya searching Bu, saya cari artikelnya kenapa bisa kayak gitu, apa yang menyebabkannya. Saya temukan, dari artikel tersebut itu menjelaskan bahwa belum ada faktor pastinya, kata artikel tersebut. Tapi yang jelas pada intinya itu, hal itu terjadi akibat adanya gangguan perkembangan pembentukan, janin pada trimester pertama, kayak gitu kan ya Bu ya. Jadi saya tuh berpikir, apa mungkin si ibu itu tuh, memiliki atau kemungkinan memiliki bayi sumbing itu apakah karena dia belum siap untuk, belum siap pada kehamilannya pada trimester tersebut, atau mungkin mendeteksi kehamilannya terlambat gitu, tidak mendeteksi kehamilannya secara dini gitu. Nah itu yang saya selalu pikirkan, kenapa bisa seperti itu? Harus bagaimana nih saya gitu untuk mungkin pada saat itu kan saya belum punya ilmu ya, ataupun belum punya kewajiban atau wewenang untuk, "Ibu kesini aja mending, Ibu kayak gini." Tapi mungkin saya bisa memberikan sedikit informasi ke ibu-ibu hamil ataupun teman-teman saya yang sedang mengalami kehamilan tuh bisa, "Guys," gitu, "baiknya tuh trimester pertama tuh kayak gini gitu." Yang saya pikirkan pada saat itu seperti itu gitu. Kemudian, ya itu sih Bu yang saya sesali kenapa saya tidak merujuk atau memberitahu ke ibu tersebut, harusnya ibu ke sini loh Bu, agar anak ibu tuh tertangani dan segala rupa kayak gitu. Nah, untungnya saya mengikuti webinar ini meskipun telat sekali, sudah beberapa tahun yang lalu saya menyaksikan atau melihatnya. Tapi mungkin ke depannya juga saya bisa memberitahu ke ibu yang memiliki anak dengan bibir sumbing, atau ketika saya melihat ibu yang membawa anak dengan bibir sumbing, untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan agar dapat dikonsultasikan. Seperti itu Bu, mungkin pengalaman dari saya. Baik, terima kasih Bu Gian. Kalau boleh tahu Ibu Gian ini apakah bidan, kader kesehatan, atau mahasiswa, atau di mana?
Saya mahasiswa keperawatan, Bu. Mahasiswa keperawatan di Unpad. Di Unpad. Nah, kemarin melihatnya di mana tuh? Di bus, Bu, perjalanan pulang waktu itu sekitar 2 tahunan yang lalu gitu, waktu awal-awal saya masih kuliah dan belum ada juga gitu, Bu, pelajaran tentang ini gitu, belum ada ilmu tentang ini, jadi masih minim banget, masih awal-awal kayak gitu. Baik. Salahnya situ ya, Bu, ya? Harusnya Nggak apa-apa, tidak apa-apa. Memang kita sekarang melihat ke depan ya. Terima kasih Adik Gian ini mahasiswa keperawatan Unpad ya. Nah, keperawatan juga salah satu profesi yang sangat berperan ya dalam penanganan bayi lahir celah bibir sumbing dan langit-langit. Nah, betul sekali itu adalah mungkin efek berarti dari perawatan bedah yang tidak dilakukan yang seharusnya sejak dini usia 3 bulan. Nah, ini mungkin setelah usia 8 bulanan belum juga diperbaiki, sedangkan gigi sudah mulai tumbuh usia itu ya. Nah, betul sekali. Terima kasih loh sharingnya Teh Gian. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang berharga ya untuk kita semua yang hadir di webinar hari ini, dan juga silahkan di-share kepada rekan-rekan yang lainnya. Oleh karena itu saya mohon Bapak Ibu bisa mengisi post-test, di mana dengan mengisi post-test kami akan mengirimkan materi-materi yang hari ini kita sampaikan agar apabila dibutuhkan di hari kemudian maka bisa menjadi panduan ya untuk Bapak Ibu semua. Nah, jadi next time mungkin ya apabila kita melihat di sekeliling kita ada bayi lahir dengan celah bibir dan langit-langit, misalnya nanti terjadi lagi seperti Teh Gian ini pengalamannya, mungkin bisa langsung diinformasikan saja, Ibu, ada perawatan bedah gratis gitu, Ibu tidak perlu membayar, tapi Ibu harus menghubungi dulu misalnya nomornya dari YPPJB atau nomornya dari Smile Train gitu ya. Dan Teh Gian sebagai ya profesi kesehatan juga ya, perawatannya bisa memberikan masukan-masukannya untuk ASI-nya bagaimana begitu ya, dan memberikan dukungan psikologis. Kadang-kadang itu yang dibutuhkan seorang ibu ya, dukungan psikologis. Ibu tidak apa-apa, nanti ini bisa diperbaiki, ibu yang semangat seperti itu ya. Kadang-kadang butuh dari orang lain dukungan psikologis, itu barangkali saya sampaikan. Nah, bagaimana MC Anissa? Terima kasih loh Teh Gian udah sharing. Nanti Teh Gian akan dihubungi oleh panitia ya. Nah, ini ada lagi nih sepertinya yang mau sharing ya, Nisa? Iya, ada Ibu Putri ya. Cikandang. Boleh Ibu Putri. Saya Bu dari Cikandang. Nah, ini udah raise hand duluan nih tadi Ibu Tri tadi sudah raise hand. Iya. Mangga, ya silahkan. Nanti kita beri kesempatan juga ya untuk Ibu dari Cikandang tadi ya, dan Ibu Putri Restu. Jadi sudah ada 4 nih ya yang mau sharing. Baik, mangga. Silahkan Ibu Tri dulu. Ya, baik Ibu. Mungkin saya akan sharing berdasarkan pengalaman ya Bu ya, karena kalau di Garut itu khususnya di Cikajang itu kan kita termasuknya daerah pegunungan pedalaman ya Bu ya, di mana rata-rata penolong lahiran itu dari Paraji gitu ya Bu ya, jarang untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ketika itu disinilah pentingnya para kader, gimana kita untuk mendampingi ibu yang sedang proses kehamilan itu, sedang proses melahirkan, agar mereka terbekali baik dari edukasi bayinya setelah lahir maupun khususnya pada celah bibir ini. Sayangnya kalau di daerah kami itu rata-rata ya Bu ya, untuk edukasi atau pembekalan kepada kader itu fokusnya sekarang itu rata-rata ke stunting Ibu. Jadi menurut saya acara-acara seperti ini sangat bermanfaat sih untuk para kader, karena jarang sekali dibahas mengenai bagaimana kita sebagai kader yang nomor 1 mungkin ya Bu ya, bertatapan langsung dengan masyarakat, memiliki pengetahuan yang cukup untuk membekali masyarakat yang mengalami anaknya bibir sumbing ketika lahir. Nah, biasanya nih Bu, kalau di kita itu kalau ada bayi yang lahir sumbing, pengalaman orang tuanya itu cenderung mengait-ngaitkan dengan istilah mistis gitu Bu ya. Kadang ini ada katanya karena dan lain sebagainya. Jadi merasa mereka itu bahwa anak yang dilahirkan dengan bibir sumbing ini merupakan suatu
aib mungkin ya Bu ya. Beberapa masyarakat itu merasa malu kalau anaknya mengalami bibir sumbing. Nah, dari sinilah peran kita, kader-kader di Cikajang itu untuk membekali psikologis pasien gitu Bu ya, psikologis ibunya, bahwa anak yang lahir dengan bibir sumbing itu bisa sembuh ya Bu ya, bisa disembuhkan dengan cara nanti ketika 3 bulan itu. Nah, perasaan saya pada saat itu adalah merasa sebenarnya ikut cemas ya Bu ya, sedikit ikut cemas ketika melihat orang tua yang juga cemas anaknya mengalami bibir sumbing dan juga tidak ingin gitu ya, tidak ingin dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan karena mungkin hati nurani mereka itu khawatir ya Bu ya dengan kondisi anaknya tersebut, dan juga tidak ingin anaknya ini mungkin kasihan ya Bu ya bila harus melakukan atau mengalami hospitalisasi yang begitu panjang untuk menghadapi pembedahan ini. Namun memang itu jalannya, bahwa dengan pengetahuan kita yang tidak cukup dan kader pun yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pembekalan atau penata laksanaan pada pasien dengan bayi bibir sumbing ini, ya salah satunya harus dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, pada saat itu orang tuanya tetap enggan gitu ya, enggan untuk membawa anaknya ini ke fasilitas pelayanan kesehatan karena alasan ABCD. Ada juga yang mereka percaya bahwa anak yang di bawah usia 40 hari itu dilarang ya Bu ya untuk keluar rumah dan lain sebagainya, sehingga ini jadi tantangan sendiri gitu Bu untuk saya dan juga rekan-rekan menjelaskan bagaimana memang anak ini harus dibawa gitu, dan nantinya juga akan bermanfaat gitu bagi keluarga maupun anak-anak itu sendiri. Dan pada akhirnya ketika itu orang tuanya mulai mau untuk membawa anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan, karena kami khawatir ya Bu ya, walaupun kami tidak memiliki pengetahuan bagaimana efek dari bibir sumbing itu sebelum mengikuti kegiatan ini, dan kami salah satu caranya itu membawa ke fasilitas pelayanan terdekat, karena kami sendiri kalau kita menata laksanakan sendiri tanpa pengetahuan cukup, khawatirnya justru akan meningkatkan adanya keparahan gitu ya dari efek-efek jangka panjang lainnya terhadap anak dengan bibir sumbing ini, sehingga anak itu kami bawa beserta ibunya ke fasilitas pelayanan kesehatan dan diedukasi, dan sekalian diberi dot khusus gitu ya Bu ya, dot yang berbeda dengan anak-anak lainnya untuk menyusui. Kemudian sampai saat ini anak itu masih ada gitu ya, masih hidup dan juga sudah dioperasi, hanya saja mungkin ada bekasnya Bu ya, itu yang kurang menimbulkan kurangnya percaya diri pada anak tersebut, apalagi anak perempuan. Nah, mungkin saya ingin bertitip pesan kepada teman-teman yang lain gitu ya, ibu-ibu yang lain, bahwa penting banget nih buat kita ikut kegiatan-kegiatan seperti ini, membekal ilmu, dan juga penting untuk kita mendampingi bagaimana seorang ibu yang akan melahirkan itu harus didampingi oleh kader kesehatan, dan juga kita ikut membantu memberikan edukasi maupun mungkin persiapan psikologis kepada ibu dengan bayi yang lahir bibir sumbing. Mungkin kalau pengalaman dari saya seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Teh Tri. Teh Tri ini boleh perkenalkan diri dulu, dari mana? Saya dari Cikajang, Garut, Ibu. Kader kesehatan atau apa? Betul, kader kesehatan, Ibu. Kader kesehatan dari Cikajang, Garut. Terima kasih Teh Tri atas sharingnya. Mudah-mudahan ini kita bisa saling memberikan informasi yang bermanfaat ya. Nah, saya sudah cek lagi, ada lagi dari Putri Restu yang ingin sharing. Terima kasih Teh Tri sharingnya. Teh Putri Restu atau Ibu Putri Restu nih tadi udah raise hand. Apakah ada yang ingin di-sharing? Ya, Assalamualaikum Dok. Selamat pagi semuanya. Ya. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Putri Restu yang merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Keperawatan Unpad. Jadi pengen cerita aja nih Dok dan teman-teman semua. Waktu itu sebelumnya kan saya itu anak SMK, di mana anak SMK itu kan ada yang namanya
PKL ya atau seperti magang gitu. Dan saya itu waktu itu kedapatan bertempat di suatu klinik. Nah, kliniknya itu belum terlalu besar sampai sekarang, maksudnya masih kecil gitu ya kliniknya. Nah, suatu ketika waktu saya sedang berdinas, ada satu keluarga yang datang berkunjung nih ke klinik itu. Nah, ternyata yang mau berobat itu bapaknya, tapi yang jadi penunggunya itu ibu sama anaknya. Nah, saya tuh lihatlah si ibu sama anaknya ini. Terus anaknya itu nangis. Nah, kan saya jadi panik ya dok, dan teman-teman semua panik gitu. Kenapa anaknya nangis waktu di ruang tunggu nunggu bapaknya berobat. Terus saya tanya, Ibu kenapa dedeknya nangis? Kalau misalkan dedeknya bosen, bisa diajak ke ruang bermain atau ruang anak yang ada di ujung sana gitu, di ruangan khusus. Terus waktu itu ada waktu lama gitu ya bercakap-cakap kayak apa ya? Maksudnya kayak menenangkan si anak. Terus waktu anaknya itu apa ya berbuka mulut gitu ya, buka mulut, ternyata ada lubang di area langit-langit mulutnya. Terus saya jadi penasaran kan ya dok, Ibu mohon maaf nih Bu sebelumnya gitu ya, dan saya tuh jadi penasaran dan pengen nanya ke ibunya ini. Mohon maaf nih Bu, kata saya tuh, kalau boleh tahu itu dedenya kenapa kok ada lubang gitu. Dan waktu itu saya belum tahu ada yang namanya celah langit-langit gitu ya, ada yang namanya atau lubang di langit-langit mulut. Terus ibunya itu menceritakan lah dok dan teman-teman semua kayak katanya gini. Terus si ibunya itu malu suka dilihatin sama orang, kenapa anak saya kayak gini, sampai ibunya tuh nangis kayak pengen berobat, katanya pengen anaknya sembuh, tapi saya malu katanya untuk membawa anak saya berobat. Terus kebetulan saya lagi dinas di sana, ya udah saya tuh ngasih tahu ke ibunya kayak, Bu nggak apa-apa, kalau Ibu nggak usah malu gitu ya. Semua orang kan punya dikasih kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, waktu itu saya belum tahu ada yang namanya yayasan ini. Jadi saya menyarankannya itu berobat ke klinik umum dulu gitu ya. Ya udah Bu, ajak aja gitu. Maksudnya bawa aja dedenya daftar dulu aja berobat ke klinik ini. Waktu itu si dedenya itu udah ada hampir 1 tahun gitu ya, dan jenis kelaminnya itu perempuan, kasihan banget pokoknya, agak tersentuh juga ya waktu kita berbincang-bincang sama si ibunya ini. Nah, terus ibunya tuh kayak gak apa-apa neng beneran katanya, dibawa ke klinik ini apakah bisa sembuh, dan pertanyaan banyak yang ditanyakan lah pokoknya sama si ibu ini. Terus ya karena saya kurang pengetahuan, ya udah Bu, bawa aja dulu siapa tahu bisa diobatin gitu kan. Sekarang kan ada yang namanya BPJS kata saya tuh waktu itu, mungkin bisa subsidi atau diringankanlah biayanya, kata saya tuh waktu itu. Dan kemudian suatu hari waktu saya dinas lagi, ketemulah sama si ibu ini, dan alhamdulillah ibunya ini tuh mau dibawa anaknya ke klinik itu untuk dicek sama dokter yang ada di sana. Tapi waktu itu diceknya itu bukan ke dokter gigi yang spesialis, tapi masih ke dokter umum. Nah, waktu itu saya balik tanya, gimana Bu kabarnya, dedenya apakah udah siap gitu ya diperiksa. Terus emang sih Bu jadi titik pusat perhatian semua orang ya, karena waktu dedenya nangis emang agak sedikit kelihatan gitu ada lubang di celah mulutnya itu. Dan si ibunya tuh kayak sabar gitu nanganin si anaknya, terus bapaknya juga sabar, terus kayak enggak apa ya, ya jadi udah nerima gitu waktu mau datang ke kliniknya tuh, kerennya itu
kayak Ibu sampai sini juga Ibu udah hebat gitu, udah mau tidak ada rasa yang orang-orang punya gitu ya, maksudnya nggak ada rasa malu gitu bawa anaknya ke klinik gitu ya. Terus ibunya tuh kayak makasih ya Neng katanya udah nguatin Ibu buat daftar ke klinik katanya. Ya Ibu nggak apa-apa, dan pada akhirnya alhamdulillahnya itu si ibunya tuh kalau nggak salah dikasih rujukan ke rumah sakit besar gitu, karena kan di sana cuman klinik dan nggak ada dokter gigi, dan saya alhamdulillah baru tahu kalau penanganan yang kayak gini itu bisa dilakukan oleh dokter gigi spesialis. Mungkin pengalaman saya waktu itu cukup berharga ya, karena dan ditambah webinar ini jadi makin tahu ternyata ada yayasannya, ternyata yang bisa membantu orang-orang yang kurang mampu mungkinnya, yang tidak bisa membiayai operasi. Seperti itu, Dok. Di mana kejadiannya, Teh? Di sini, Dok, di Cianjur, tepatnya di dekat Cianjur. Cugenang. Bukan Cugenang, iya. Cugenang. Waktu itu Teteh ini lagi dinas di sana. Iya, Dok. Tadi sinyalnya Teh kurang ini lup-lup. Jadi tadi tuh lagi dinas di sana. Sekarang mahasiswa atau sudah lulus? Masih mahasiswa, Dok. Mahasiswa keperawatan Unpad? Iya. Oh iya, baik. Ya, terima kasih sharingnya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga buat kita semua ya. Tadi saya ada satu lagi nih yang dari Ibu Destiani nih dari Cikandang sudah siap nih kayaknya share dengan kita semua. Nah, Ibu Destiani dari Cikandang, mangga Bu kalau mau sharing pengalamannya. Silahkan perkenalkan diri Ibu. Assalamualaikum, saya dari Desa Cikandang, Cikajang, Garut. Saya selaku kader Desa Cikandang. Ini Bu, sharing pengalaman aja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah melaksanakan pelatihan ini hingga bertambah wawasan saya yang sebelumnya sama sekali tidak mengetahui tentang seperti operasi bibir sumbing dan lain-lain. Nah, sebelumnya saya juga punya pengalaman karena di sini sebagian besar petani, jadi ibu-ibu juga sama ikut ke pertanian, Bu. Jadi seperti ikut bertanam, dan si ibu ini beliau ikut seperti memberi insektisida pengobatan gitu. Jadi obat tanaman sewaktu hamil, Bu. Jadi beberapa bulan mungkin karena tidak tahu, belum ada pengetahuan dan lain sebagainya, si ibu itu akhirnya memiliki anak lahir bibir sumbing. Pertamanya kita tidak mengerti, jadi kita hanya disarankan saja kepada pihak tenaga kesehatan. Alhamdulillah beliau sudah operasi 2 kali, alhamdulillah, jadi sudah sukses melaksanakan operasi gratis. Dan jika dilihat bahwa pemilik bibir sumbing ini biasanya menengah ke bawah, jadi seperti yang gizi buruk atau juga terpapar karena mungkin masalah ekonomi. Jadi kalau kita lihat bahwa yang untuk memiliki sebagian besar, tapi saya kurang paham untuk posisi di daerah kami, ini biasanya yang menengah ke bawah. Jadi untuk penanganannya mungkin saya selaku kader hanya bisa, sebelum mengetahui tentang materi di sini, saya hanya bisa menyarankan bahwa ibu hamil tidak usah melaksanakan kegiatan seperti terpapar obat-obat pertanian seperti itu. Mungkin hanya seperti itu yang baru saja kita lakukan sebagai kader. Jadi sebetulnya untuk pemahaman selanjutnya, alhamdulillah terima kasih banyak, sudah banyak yang kami terima untuk bisa menyarankan seperti itu saja. Terima kasih, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Destiani sharingnya. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga ya buat kita semua ya, Ibu Destiani. Mungkin paparan dari insektisida tersebut mungkin ya yang menjadi pemicu terjadinya celah bibir dan langit.
Dan alhamdulillah tadi pasien tersebut sudah mendapatkan penanganan medisnya ya Bu ya. Terima kasih Bu Destiani atas sharingnya. Nah tadi saya lihat ada Pak Husni nih dari Smile Train Indonesia ya. Pak Husni, mangga silahkan naik ke panggung. Pak Husni, panitia tolong dibantu ya. Pak Husni, mangga silakan perkenalkan diri lalu sharing. Terima kasih Ibu. Nama saya Husni Saleh, social worker dari area Kerawang, Jabodetabek, nyampe Serang, Banten. Terima kasih bisa berkumpul di acara ini. Saya hanya ingin sharing sebagai social worker. Saya emang sering ketemu langsung dengan para pasien-pasien, baik yang baru usia 5 hari, 10 hari, atau selanjutnya. Perlu diketahui mungkin kami sebagai social worker hanya menyemangati, Bu, memberi semangat kepada, halo, dengeran nggak? Menyemangati menyemangati pada keluarga pasien yang awalnya mereka semuanya sedih, Bu. Ada yang seminggu, 2 minggu, bahkan ada yang 1 bulan masih sedih. Nah, tugas kami diantaranya Smile Train itu, social worker, menyemangati ibu-ibu yang mempunyai anak bibir sumbing, agar jangan sedih lagi. Harus semangat. Langkah ke depannya bagaimana? Untung para ibu-ibu yang saya temuin itu bisa bertemu dengan salah satunya dengan saya, ataupun rekan-rekan social worker Smile Train Indonesia. Nah, tugas kami diantaranya menyemangati dan memberi arahan ke depannya gimana, usia berapa untuk operasi, terus makanan gizi apa yang harus dikonsumsi sama anak dan orang tuanya. Memang banyak di lapangan yang saya temuin, maaf Ibu sebelumnya, saya hanya memberikan saran mungkin ya Bu, sebagai kader-kader desa atau para mahasiswa yang nantinya lulus dalam pendidikan bidan, kurang lebih harus lebih apa ya, membuka hatinya buat menolong anak-anak bibir sumbing terutama, mungkin juga di luar yang bibir sumbing, terkadang itu para bidan, maaf Bu sebelumnya, itu banyak yang tidak care Bu, kurang perhatian, kurang memberikan arahan kepada anak-anak yang mempunyai bibir sumbing atau penyakit yang lainnya. Karena mereka orientasinya mungkin selama ini itu karena mengejar materi. Jadi kebanyakan ya masa bodoh. Nah, saya sebagai social worker terima kasih dalam acara ini. Mungkin dalam ibu dokter dan Universitas Padjadjaran dalam mencetak para kader-kader bidan, mohon lebih dititik beratkan pada hati nurani mereka Bu, agar lebih respect lagi. Mungkin hanya itu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Husni masukannya. Mudah-mudahan menjadi catatan bagi kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita bisa membawa sesuatu yang baru yang bisa kita terapkan kepada semua ya, kepada semua terutama untuk bayi dengan bibir sumbing ya dan selah langit-langit. Tadi ada tambahan nih dari Pak Erwin. Pak Erwin boleh naik ke panggung sharing sedikit bersama kita Pak Erwin. Mohon dibantu panitia ya. Ya, halo, selamat pagi menjelang siang buat Dr. Erli dan rekan-rekan tenaga kesehatan yang sudah bergabung. Selamat pagi juga buat Bu Desi dan social worker dari Smile Train. Jadi sebenarnya apa yang sudah disampaikan dari video yang disaringkan sangat membantu sekali ya. Ini sangat mudah dimengerti. Jadi
Ya seperti yang tadi disampaikan, ya kalau kita di Smelter ini bekerja dengan hati. Jadi pada saat kita ketemu dengan keluarga pasien, kita ketemu dengan mungkin pada saat di jalan atau pada saat dimanapun, ya kami selalu ya berbincang ya, paling tidak kami menyampaikan apa sih dari kegiatan kita. Jadi pada saat mereka bertemu dengan orang lain lagi yang mungkin kebetulan mendapatkan bayi yang sedang cacat sumbing, mereka bisa menyampaikan itu. Jadi ini kayak jadi kekuatan word of mouth ya, gitu. Jadi ya inilah kami di Smelter tentunya dengan mitra kami di PPCBL juga, ya di sini kita bekerja dengan hati. Yang tadi mau ditambahkan yang tadi sempat ketik di chat room, jadi buat rekan-rekan jika memang nanti pada saat bersosialisasi ataupun menyampaikan informasi, sampaikan bahwa informasi ini adalah untuk operasi gratis tanpa dipungut biaya, ya tanpa menggunakan BPJS. Jadi inilah yang mau kita coba bantu. Walaupun kita tidak bisa melakukan operasi, paling tidak kita sudah membantu dengan informasi yang bisa meringankan, membantu orang tua yang mengalami anaknya bibir sumbing sudah tertolong dengan itu. Ya fungsinya kita adalah membantu dan menyemangati ya. Gitu. Jadi thank you banget Dr. Erli untuk sharing-sharing hari ini, pengalaman hari ini. Ya semoga ini semakin menambah wawasan, semakin menambah semangat kita juga bisa membantu orang lain. Itu saja yang mungkin bisa ditambahkan Dr. Erwin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erwin. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, ibu-ibu kader kesehatan, ibu-ibu bidan, ibu-ibu perawat, marilah kita share seperti tadi Pak Erwin bilang, ada kekuatan yaitu word of mouth, yaitu saling sharing, berbagi dengan rekan seprofesi, keluarga atau teman bahwa celah bibir, celah langit-langit bisa diperbaiki dan biayanya gratis. Hanya perlu menghubungi saja, baik itu ke Smile Train, baik itu ke YPPCBL, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi yang lengkap. Begitu. Saya terima kasih sekali atas peran serta semua orang hari ini. Terima kasih Smile Train, terima kasih YPPCBL, terima kasih para Bapak Ibu kader kesehatan, bidan, perawat, dan semuanya yang hadir hari ini. Kitalah yang akan menjadi agen perubahan, mudah-mudahan tidak lagi melihat pasien dewasa sudah berusia sekolah misalnya ya, atau sudah SMA begitu ya, belum juga dioperasi. Jangan sampai kita melihat lagi seperti itu. Saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa nih ya, yang tanpa lelah mewujudkan acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih, saya apresiasi sekali atas peran sertanya dalam menata laksana atau menanggulangi bayi lahir celah bibir dan langit-langit. Dari saya cukup sekian, saya akan sampaikan kembali kepada Anissa sebagai MC. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah sharing pengalamannya, dan terima kasih untuk Dr. Erli, Pak Erwin, Bu Desi, semua yang sudah mendengarkan pengalamannya. Mungkin untuk hadiah uang belanja akan diberikan oleh panitia. Nanti akan ada panitia yang mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu yang tadi sudah sharing pengalaman. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita akhiri acara ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk para peserta, boleh ditolong nyalakan kameranya terlebih dahulu. Silahkan kepada operator untuk mengarahkan. Baik, saya akan memotret layar. Di sini ada 3 slide. Dimulai dari slide pertama dulu. Semuanya tolong nyalakan kameranya. Dalam hitungan ketiga siap ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Saya kembalikan kepada Anissa. Terima kasih untuk operator. Diingatkan kembali kepada Ibu Bapak untuk mengisi post-test, karena post-test akan ditutup pukul 1 siang ini. Alhamdulillah agenda kita pada hari ini sudah selesai dan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian acara ini dari awal hingga akhir. Untuk sertifikat dan materi hari ini akan dibagikan melalui email masing-masing peserta.
setelah Bapak Ibu mengisi post-test. Saya Anissa Carolina selaku MC pada hari ini, izin pamit undur diri. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sehat-sehat. Sampai ketemu lagi. Sampai bertemu lagi, betul Pak Erwin. Sampai jumpa.